Pernah nggak kalian ngebayangin apa jadinya kalau jantung ekonomi dunia tiba-tiba berhenti berdetak cuma dalam hitungan hari? Wall Street lumpuh, bank-bank raksasa bertumbangan, dan miliaran dolar menguap gitu aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang kepada KSK selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik Internasional dan rekan-rekan semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Bella Fatimah Zahra, mahasiswi Hubungan Internasional UIN Jakarta, Angkatan 2024, kelas 4B. Di video ini, aku akan membedah sebuah film dokumenter drama yang bisa dibilang cukup epik dari HBO rilisan tahun 2011 berjudul Too Big to Fail. Film ini itu kupas habis-habisan apa aja yang sebenarnya terjadi di balik meja para elit Washington dan Wall Street saat dunia dihantam krisis finansial global tahun 2008. Tapi kita nggak cuma bahas plot filmnya ya teman-teman, kita akan bedah konfrontasi nyata antara kekuatan state atau negara dengan market atau pasar pakai kacamata teori ekonomi politik internasional. So let's drive into it. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di film ini? Jadi film ini tuh menyoroti titik didih krisis tahun 2008, tepatnya pasca kebangkrutan salah satu bank investasi tertua di dunia, yaitu Lehman Brothers. Pemicunya adalah meledaknya bubble dari subprime mortgage, alias kredit perumahan berisiko tinggi di Amerika Serikat. Para bankir Wall Street meracik produk finansial super rumit seperti CDO, or Collateralized Debt Obligations, dan meminjamkan uang secara gila-gilaan demi mengejar profit jangka pendek. Nah, kalau kita lihat nih, pakai kacamata ekonomi politik internasional, fenomena ini itu bukti nyata dari krisis dan kegagalan pasar akibat dominasi ideologi neoliberalisme. Selama berdekade-dekade, sejak era Reagan dan Thatcher, sistem finansial global selalu mendewa-dewakan deregulasi ekstrim, di mana negara dilarang ikut campur dalam urusan pasar keuangan. Hal ini sejalan sekali dengan penjelasan dari Theodore Kohn dalam bukunya Global Political Economy Theory and Practice edisi ke-7, tepatnya di bab ke-4. Kohn tuh menjelaskan bahwa evolusi neoliberalisme di akhir abad ke-20 yang memangkas habis regulasi perbankan justru menciptakan instabilitas parah. Nah, aku tuh melihat di film ini ketika gelembung perumahan itu akhirnya pecah, sistem pasar bebas yang diagung-agungkan ternyata nggak bisa mengatur dirinya sendiri, or self-regulating. Begitu Lehman Brothers dibiarkan bangkrut, yang terjadi adalah financial contagion, atau efek penularan finansial global. Likuiditas langsung membeku dan ekonomi dunia seketika berada di ambang kehancuran total. Lalu bagaimana solusinya? Disinilah letak ironi terbesar yang ditampilkan sepanjang film. Kita diperlihatkan bagaimana Menteri Keuangan Amerika Serikat Henry Hank Paulson dan Ketua The Fed Ben Bernanke pontang-panting membujuk Kongres dan bank-bank lain. Padahal mereka berdua ini adalah orang-orang sekuler pemuja pasar bebas. Tapi demi menyelamatkan sistem kapitalisme, mereka membuang ego ideologinya ke tempat sampah dan melakukan intervensi negara secara radikal. Solusinya adalah meluncurkan program TARP, atau Troubled Asset Relief Program, berupa bailout atau dana talangan raksasa senilai 700 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli aset-aset busuk perbankan. Kenapa harus diselamatin sih? Karena bank-bank ini statusnya too big to fail, terlalu besar untuk dibiarkan runtuh. Sebab kejahatan mereka akan ikut menyeret seluruh sistem ekonomi masyarakat bawah. Gitu. Tindakan Paulson di film ini adalah replika sempurna dari teori Keynesianism atau intervensi negara. Jika kita rujuk kembali nih ke bukunya Kohn, terutama di bab 4 ya, mengenai pemikiran John Maynard Keynes saat menanggapi Great Depression, Keynes secara tegas berargumen ketika pasar mengalami depresi dan permintaan hancur, pasar itu nggak bisa pulih sendiri. Negara itu wajib turun tangan sebagai lender of last resort, atau penyelamat terakhir. Jadi secara teoritis, kapitalisme global di tahun 2008 itu sebenarnya udah mati, kalau saja tidak disuntik mati dan dihidupkan kembali oleh intervensi kapitalisme negara ala Keynesian ini. Tapi teman-teman, sebagai mahasiswa hubungan internasional, disinilah kritik terbesar saya terhadap realitas politik ekonomi yang digambarkan dari film ini. Kebijakan bailout tersebut melahirkan ketidakadilan sistemik dan dilema etis yang sangat parah. Kalau kita pinjam kacamata strukturalisme, apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat di dalam film membuktikan bahwa institusi negara itu tidak pernah netral. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh Theodore Kohn di bab 5 tentang strukturalisme, sistem kapitalisme global sengaja dirancang untuk mengamankan kepentingan para pemilik modal, the elites, di atas kesejahteraan kelas pekerja. Di dalam film, para bankir yang serakah dan menciptakan krisis justru diselamatkan menggunakan uang pajak dari rakyat jelata. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai moral hazard, sebuah konsep yang juga dibahas mendalam oleh David N. Balam dan Bradford Dillman dalam buku Introduction to International Politic Economy. Ketika pemerintah menyelamatkan korporasi besar tanpa memberikan sanksi atau hukum yang menjerahkan, para elit finansial ini akan merasa aman untuk berspekulasi gila-gilaan lagi di masa depan. Mengapa? Karena mereka tahu kalau mereka untung, keuntungannya masuk kantong pribadi. Tapi kalau rugi, negara dan rakyatlah yang akan menanggung bebannya. Inilah sebuah ironi terbesar. Sosialisme untuk kaum kaya, kapitalisme untuk kaum miskin. Sebagai kesimpulan, film Too Big to Fail bukan cuma sekedar film tentang krisis keuangan, tapi sebuah tamparan keras bagi kita semua. Film ini memberikan pelajaran fundamental dalam studi ekonomi politik internasional bahwa ekonomi dan politik tidak akan pernah bisa dipisahkan.
Mitos bahwa pasar bebas bisa berjalan sempurna tanpa intervensi negara terbukti hanyalah ilusi yang usang. Namun tugas kita sebagai penstudi hubungan internasional adalah terus bersikap kritis. Ketika negara memutuskan untuk melakukan intervensi, kepentingan kelas mana sih yang sebenarnya harus diselamatkan? Mungkin itu saja analisis kritis saya mengenai film Too Big to Fail. Semoga ulasan singkat ini memberikan perspektif baru buat teman-teman semua untuk memahami dinamika ekonomi politik internasional. Saya Bella Fatima Zahra, mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.